Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan insyaallah kita akan mulai kembali pelajaran kita dari kitab Jurus Lughah Al-Arabiyyah. Tapi sebelum itu anak dulu tanggal 28 nih. 28. Pak Ahmad Tabikin belum nih ya? Belum. Pak Evan oke, Pak Pramudi, Pak Romli belum, Pak Tio oke. Bu Ajeng, Bu Desi belum, Bu Sri ini Baru. Bu Lutfia. Baik, seperti biasa sebelum kita nambah pelajaran kita pemanasan. Tapi pemanasan kali ini mengoreksi latihan pekan lalu ya. Ada 2 latihan. Halaman 11 dari kitab dan yang tulisan biasa ya. Kita mulai dari yang biasa dulu. Yang menjelaskan benar atau salah. Monggo Bu Sri, yang pertama benar atau salah? Salah. Salahnya di mana? Ahada kolamun, begitu. Kenapa kok harusnya ahada? Karena jawabannya na'am, maka harus pakai A. Ini dia, harus pakai. Kolamun juga salah, kenapa? Jadi langsung sambung ke mim. Jadi gimana? Kolamun. Nah, jadi situ salah. Ada 2 kesalahan ya. Kesalahan yang pertama tentang ma, harusnya A. Yang kedua penulisan kolamun, harusnya kolamun. Ini kan kolamun, salah ya. Yang kedua, Pak Evan, monggo. Salah toh Pak. Mau sing tepat Pak ini. Iya, susah cerita. Stay, salahnya di mana? Kita untuk yang pertama dulu, ada nggak versi yang lain? Tadi kan diganti ma-nya diganti A. Ada nggak versi yang lain? Apa Pak? C. Mahada. Yang salah yang mana jadi? Jenengan. Mahada itu ada tanya. Ada apa namanya? Apa dulu gitu. Terus tidak pakai nah sama kolamannya. Baik. Ya. Jadi nomor 1 ini mumpung masih ingat ya, hampir kelewatan ini. Jadi untuk nomor 1 yang benar ya, ada kan jadi ini ada 2 versi ya. Untuk yang pertama ada 2 versi. Kita lihat mana yang lebih benar, versi pertama atau versi kedua. Versi pertama, versi pertama jadi kan begini. Ada gitu ya. Jawabannya na'am. Ada. Ini yang benar, kolamun. Ini versi pertama. Ada na'am. Ada kolam. Begitu ya. Sudah? Ini kan? Enggak, yang benar. Ini kan? Ya, yang benar gitu toh? Ya, ini versi pertama. Versi kedua gimana, Pak? Oh, pakai ma, tetap pakai ma. Pakai ma. Boleh. Ma ada
tulisan kolam. Oke. Ini kan semakin tinggi ilmunya gitu. Semua bisa. Baik, semuanya bisa. Ahadza kolam. Nah, kan saya nggak nulis ahadza kolam, Mbak. Gitu ya. Ya, gitu ya. Nah, ada tulisnya mahada. Ini kan versi aslinya ya. Nah, ini kan banyak warna, tenang aja. Kita lihat versi aslinya. Versi aslinya kan begini tuh. Mahada, gitu ya. Naam. Ada kolam, kan gitu ya. Ini versi aslinya. Ya, versi aslinya begitu. Sekarang kita akan melihat dari antara dua versi ini manakah yang benar, apakah yang pertama ataukah yang kedua. Kita main ini ya. Kita lihat. Pak Evan sampai yang mana, Pak? Sampai yang pertama. Oke. Pertama. Pak Eka? Sampai yang kedua. Lihat ini. Pak Romli, sampai yang mana, Pak? Yang versi pertama, versi kedua, atau mungkin versi ketiga? Versi kedua. Sampai versi kedua. Oke. Pak Tio? Versi kedua. Versi kedua. Versi kedua. Pak Budi? Tidak kelihatan. Jawaban ikut yang di jawaban sama aja. Yang versi pertama. Versi pertama. Oke, versi pertama. Pak Tio ada versi lain. Pak Tio sudah? Ini? Versinya sih ahadza kolam. Oh, versi Lagi, tambah Ustaz. Kolamun. Versinya ketahuan versi ketiga jadi ya. Tiga. Oh iya, ini ada versi ketiga jadi. Hitam Ustaz. Merah. Iya, yang ini. Biru Ustaz. Versi ketiga. Versi ketiganya Tinggal putih aja. ada kolamun begini, tadi ya. 6 ada kolam. Ya, ada kolamun. Naam, ada kolam. Jadi di sini Pak Tio menyalahkan ya. Harusnya pertanyaannya nggak ada toh, harus tambahi kolam kan begitu ya. Insya Allah. Ini baru pelajaran pertama loh ya. Tapi Masya Allah sudah berbeda pendapat ulamanya ini. Ini Masya Allah. Baik, Bu Ajan, jenengan milih yang mana? Versi kedua. Versi kedua. Bu Desi? Yang pertama. Ini jadi. Baik. Bu Sri? Versi kedua. Oh, nggak boleh ya. Bu Lutfia sudah? Versi kedua. Oh, versi kedua apa ini? Versi kedua. Jadi kalau lihat dari ini, yang benar mana ini? Dua. Mayoritas ulama. 2 dan 3. Mayoritas ulama. Baik, Masya Allah. Tidak baik masalahnya. Baik. Nomor 3 ada tambahan ya. Nomor 2 dikurangi. Nomor 2 dikurangi. Ya, nomor pertama apa adanya. Ya. Kan yang pertama kan apa adanya. Ganti. Kan nggak ada yang kan? Oh, namanya diganti A. Insya Allah. Padahal soalnya satu ya. Ini makanya kalau suatu permasalahan dibagi-bagi banyak itu, pemikirannya berbeda-beda. Karena setiap orang punya persepsi masing-masing. Nah, maka di sini kita harus apa? Nah, menyamakan gitu ya. Baik, sekarang bagi yang pertama ini kalau sesuai dengan kitab ya, kita pakai bahasa sesuai dengan kitab ya. Kalau sesuai dengan kitab, maka yang seperti ini tidak dibenarkan. Versi kitab ya, versi di kitab. Kenapa? Karena kalau pakai A, maka di sini harus ada pertanyaan seperti ini, kan begitu
begitu. Sedangkan soal yang diberikan cuman mahada, gitu ya, cuman mahada. Jadi dia nggak memakai apa namanya ini, tidak memakai ya, kata benda yang ditanyakan, gitu ya, kata benda yang ditanyakan. Kalau ada kata bendanya baru apa? Bisa. Misalkan ahada qalamun, naam ada qalamun, gitu ya. Tapi kalau ahada pakai itu seperti itu, ini secara kitab nggak bisa. Iya. Ya. Baik. Di sini kan harusnya ada seperti ini. Ahada gitu baru bisa pakai a. Ya, bisa pakai a. Sudah. Nah, tinggal versi kedua sama versi ketiga. Kalau versi ketiga, ya, maka di sini menggunakan kaidah bahwasanya apa? Kalau pertanyaannya pakai a, ya pakai a, maka harus ditambahi kata benda. Maka akhirnya menambahkan apa? Qalamun. Ya, menambahkan qalamun di situ. Sehingga akhirnya terjadilah kalimat ahada qalamun, na'am hada qalamun. Munculnya qalamun ditambah di sini karena melihat kepada na'am hada qalamun. Kan begitu. Akhirnya muncullah jawab pertanyaan yang seperti itu. Oke. Kemudian versi kedua, ini versi yang standar. Versi kedua standar. Jadi nganggapnya apa? Tambahan na'am di sini salah. Gitu aja. Ya kan? Penambahan na'am salah kenapa? Karena melihat kepada ma. Gitu loh. Melihat kepada ma. Ya, melihat kepada ma. Akhirnya mengatakan, oh, na'am di situ salah. Harusnya tidak ada na'am. Ya, harusnya tidak ada na'am. Maka akhirnya apa? Jadilah seperti ini. Ma hada qalam. Ini ya. Ada qalam. Oke, jadi kalau begitu, yang tersisa tinggal jawaban yang kedua sama jawaban ketiga. Ya, kedua dan ketiga. Dan nih. Jadi sebenarnya yang bermasalah siapa ini? Yang buat soal. Iya, kan buat soal dia bermasalah gitu. Kalau nggak buat soal kan nggak terjadi perselisihan. Bebas. Kita demokrasi kok bebas loh. Nah, baik. Jadi di sini awalnya pengen itu simple. Awalnya dari pertanyaan awalnya aku pengennya simple aja. Anak awalnya ini. Awalnya inginkan jawaban yang kedua, yang simple. Gitu loh. Jadi kan simpelnya Pak, oh ini ma, jadi nggak butuh na'am. Gitu aja simpelnya. Nah, jadi awalnya aku pengen sesimpel ini, tapi memang antum masya Allah terlalu biasa. Ya, luar biasa. Jam 3 ma'rifat Ustaz. Nah, luar biasa ini. Nah, yang ketiga ini, oh, masya Allah ini mendalami sekali perannya ini. Terlalu biasa kalau itu. Terlalu menyelam. Nah, gitu ya. Jadi yang anda mau kan awalnya ini, yang kedua. Karena anak pakai ini ma, ya pakai ini ma. Jadi anak pinginnya di situ awalnya cuma penambahan na'am di situ salah. Ya, penambahan na'am di situ salah. Cuman kalau ada opsi ketiga seperti ini benar. Enggak ada salahnya. Ya, karena kan memang anda benar atau salah kan gitu. Kalau salah yang benar gimana kan gitu. Jadi benar juga, enggak ada masalah. Ya, enggak ada masalah. Jadi ya. Nah, adapun untuk yang pertama sesuai dengan kitab Anda katakan tidak tepat. Yang pertama ya, sesuai dengan kitab tidak tepat. Tapi kalau secara real, ya boleh. Soalnya misalkan anak ngomong gini, misalkan anak nanya gini, ada apa jawabannya? Ada kolam. Tapi itu kan apa? Secara prakteknya. Tapi kalau secara tulisan nggak bisa. Ya kalau secara tulisan nggak bisa. Karena awalnya mungkin ada omongan apa baru ada apa yang ini? Nah, ya ini dia baru pena. Gitu ya. Itu kalau secara namanya ini lisannya, tapi kalau secara tulisan nggak bisa. Oh, baru yang pertama udah panas nih. Masya Allah ya. Nah, jadi
Jadi kemungkinan yang bisa yang kita terima nomor 2 sama nomor 3. Ya, nomor 2 dengan nomor 3. Kan kalian yang mana Pak tadi? Yang pertama. Konsepnya hanya Naam. namanya. Konsepnya naam sudah itu. Tapi seperti itu memang kita belajar itu, kita itu harus benar-benar apa namanya itu bahasa agak sedikit kritis. Ya, jadi jangan hanya sekedar apa manut ya. Karena memang kita belajar kan dilatih untuk berpikir. Ya, dilatih untuk berpikir, jadi nggak masalah seperti itu. Yang terpenting ya nanti ditata aja ngeritiknya yang bener. Jangan nggak sopan gitu aja. Nah, memang ini dipaksa untuk ini salah, kenapa kok salah? Yang terpenting antum tahu kenapa itu salah. Baik, sudah aman lah, nomor 1 aman ya. Tapi dari antara ini semua ada titik samanya. Sama-sama semua jawabnya salah, nggak ada yang bener. Gitu? Iya, semua jawabnya salah, nggak ada yang bener. Semuanya salah. Jadi dimanapun ada perselisihan pasti ada titik temu kebenaran, kan gitu ya, persatuan. Gitu. Dicari persatuan. Baik, yang kedua, Pak Evan tadi. Yang kedua aslinya ahada tajirun la hada rajul. Nah, benar apa salah Pak? Salah. Salahnya di mana? Penulisan tajirun salah. Yang benar tajirun, tidak menggunakan ya. Oke, benar. Terus udah itu aja. Rajulun. Kenapa salah Pak? Nggak pakai wow. La hada rajulun. Jadi la hada rajulun. Itu yang benar. Jadi benar ahada tajirun la hada rajul. Ya, hada rajul. Apa artinya Bu Desi kalimat yang kedua tadi? Apakah ini dagang? Oke. Ya. Ini anak laki-laki. Rajulun laki. lelaki dewasa. Ya, rajulun lelaki dewasa. Oke. Pak Prambudi nomor 3. Ustaz, yang nomor 2 itu harga 5. Siapa? Baik, masya Allah, ini pertanyaan dari Bu Desi. Apakah yang nomor 2 A-nya nggak diganti ma? Monggo dijawab Bu Ajeng. Ini iskal nih, masuk nih. Kenapa nggak diganti ma aja? Pakai A juga bisa. Hah? Pakai ahada juga bisa. Ya, pakai ahada juga bisa. Jadi pakai ma juga bisa. Mahada bisa. Mahada bisa. Si. Mahada bisa. Karena saya jawabannya atau naam. Kita ulangi pertanyaannya nih. Ini mulai memanas. Nah, coba pertanyaannya kan begini. Di situ A-nya ahada. Kenapa kok nggak ma aja diganti ma? Karena ada la. Maka pertanyaannya pakai A, begitu ya. Terus kenapa boleh nggak pakai man? Man nggak pakai la. Siapa ini? Ini tajirun. Baik, seperti itu jawabannya. Karena sudah ada indikasi la, maka pertanyaannya hanya A. Adapun ma dengan man itu tidak membutuhkan la atau nah. Gitu Pak Evan. Setuju sama Mbak? Setuju. Nah, sesepuh ini. Baik, sudah sih. Sebelum kita masuk ke pertanyaan yang ketiga, sudah nih selesai iskalnya? Sudah iskal? Karena ini kalau dibuat banyak aja kemungkinan lagi. Iya, banyak kemungkinan la-nya dibuang. Kalau la-nya dibuang bisa man. Ya kan? Gitu ya. Tapi bakal salah. Kita kasih versinya ya. Kita buat versinya lagi. Karena kalau gini senang
sekali. Tambah pusing kan. Ini Anda jelaskan supaya tidak terjadi gagal paham ya. Versi asli. Versi aslinya apa? Ahada tajirun, ini ya. Kayak kan? La ada rajul. Ini. Baik. Jawaban dari Pak Evan itu begini. Ahada tajirun la ada rajul. Ini apa benar? Nambah. Mungkin ada salah sampai 6 sebenarnya. Baik. Tadi ada pertanyaan. Jadi versi yang kedua pakai ini nih. Pakai man. Versi yang kedua pakai man. Ya. Man hada ini ya. Man hada tajul. Ya, man hada tajul. Ini man hada tajirun. Ya. Jawabannya la ada rajul. Ini versi kedua. Ada versi ketiga? Ya. Versi ketiga. Ya, dia nggak usah banyak pusing tambahan ini. Baik. Kalau dibuat versi yang ini, versi yang kedua ini, kita katakan salah. Kenapa? Karena man tidak butuh jawaban kepada la. Sudah? Oh sudah, Ustaz, anak la-nya anak buang. Oke, ikut aja kita. La-nya anak buang. Nah, yuk sekarang apa masalahnya? Tajirun. Ya, masalahnya apa? Baik. Masalahnya di sini ada satu. Ya, masalahnya di sini yang pertama. Di sini tajir, di sini rajul, beda. Sedangkan pertanyaan man itu biasanya apa? Sama. Sedangnya kedua, kalau pakai man, ya, kalau pakai man, maka di sini tidak butuh apa tambahi tajir. Menomong apa? Man ada baru ada rajul. Gitu ya. Nah, jadi kalau pakai man tidak sesimpel itu, butuh banyak perubahan. Ya, butuh banyak perubahan. Maka sebenarnya buatnya itu yang simpel aja gitu. Temen aku senengnya buat ya. Oh, ini bisa begini, ini bisa begitu. Yang simpel ya begini aja. Ya, tinggal apa? Merubah ma menjadi a. Karena kan latihannya kemarin cuma begitu aja. Ya toh, latihannya cuma begitu simpel aja. Nanti kalau antum pengen susah, buat yang susah. Yang simpel aja susah ya. Apalagi yang susah nih. Tab yang ketiga sekarang. Wah, yang ketiga. Pak Prambudi, monggo. Bener apa salah? Salah. Oh, masih salah. Belum ada yang bener nih. Karena jawabannya mudarrisun yang berakal, jadi pertanyaannya man. Nah, bener. Sudah? Ada yang berbeda? Ya. Oh, udah nggak ada khilaf ini sepakat ya. Nah, gitu. Sepakat itu yang enak. Jadi kita nggak pusing juga. Yang keempat. Oh, Ada versi lain. Taksirnya di roknya bukan di dalamnya. nah ini memang di roknya, Pak. Iya, di rok. Di roknya kok. Wah, ini tambahan ini. Ini saking seriusnya pengen ngeritik ini. Oh iya salah. Sudah rujuk, Pak? Rujuk, Pak ya, rujuk. Hanya pernah baca.
Nggih. Hadanya kasih alifnya itu. Oh, yang alif ini kemarin sudah kita jelasin. Sudah kita jelas bisa pakai alif, bisa juga tidak. Boleh. Yang keempat, Bu Ajeng, monggo. Benar atau salah? Benar. Benar. Min dilun. Seharusnya min dilun. Baik. Benar apa salah jadi ini? Polanya sudah benar. Hah? Polanya sudah benar. Polanya sudah benar. Oke. Kata min dilunnya salah. Yang salah yang mana nih? Mindulnya ada dua nih. Oh, min dilunnya depan. Ada min dilun. Dalnya panjang. Min dilun. Baik, masya Allah ya, begitu. Sengaja buat sama, tapi beda dia. Gitu ya. Satu min dilun, satu min dilun. Ini kalau nggak jeli, bener gitu. Ya, kalau nggak jeli bener gitu. Karena sama-sama Mbak, kedengarannya Mbak sama. Min dilun, gitu ya, min dilun. Nah, min dilun. Jadi salahnya cuman penulisan ya. Secara pola bener, yang salah penulisan. Jadi ini nggak ada yang terjebak di sini ya, aman ya. Atau ada yang bener kan? Nggak ada yang bener ini, semua salah semua ini. Nggak ada khilaf lagi bos. Makin lama semuanya sepakat kita ini. Taib yang kelima. Ya, yang kelima Pak Romli, monggo. Salah juga. Ya, memang manusia itu penuh dengan kesalahan lagi. Penulisan talibun yang benar. Yang benar nggak pakai ya. Jadi apa? Man hada talibun. Insyaallah. Ini apa namanya beban seminggu antum ya? Mikir seminggu ini. Salah semua, nggak ada yang benar. Masya Allah. Jadi kalau gitu nggak ada yang mumtaz karena semuanya salah. Gitu? Iya kan semuanya salah. Jangan tuh cek semua salah itu. Harus kalau benar semua baru mumtaz. Tapi karena semua jawabannya salah, jadi nggak ada yang mumtaz. Baik. Sebelum kita berpindah ke soal yang selanjutnya, ada yang ditanyakan untuk tugas ini? Ada ya, nggak ada. Jadi latihan seperti ini sebenarnya melatih satu penulisan, yang kedua kejelian, ya, yang ketiga hafalan antum di tes. Sudah benar nggak hafalannya? Yang keempat teori ataukah kaidah pelajaran pertama. Walaupun sebenarnya simpel, tapi mau nggak mau tuh mikir nomor satu salah atau enggak, ya, salah atau enggak. Oh, iya. Bu, bisa minta tolong Bu, jendela itu yang masih terbuka 1, 2 itu biar suaranya nggak terlalu apa namanya masuk rame. Kan lumayan ya. Masya Allah nih, jadi antum ketika jawab tuh benar-benar berpikir. Apalagi kemarin ada satu prank-prankan ya, masuk jebakan satu, wah ini mikir ini jangan sampai salah. Tapi Masya Allah ya. Oke, sekarang kita masuk yang di kitab. Masuk latihan yang di kitab. Yang di kita kemarin tulis ke buku dan diharokati ya. Dan ini seperti yang Anda katakan, beliau akan membuat apa? Kalimat yang gundulan. Jadi kalau kita ingin berhasil membacanya, syarat utamanya harus kosakata kita hafal. Ya, kosakata hafal plus juga cara penulisan juga sudah kita kuasai. Sehingga ketika kita mendapatkan yang seperti ini, ya, mendapatkan seperti ini bisa bacanya. Jadi sebenarnya ketika kita lihat guru-guru kita mereka bisa membaca kitab yang gundulan itu karena memang pembendaharaan kosakata mereka sudah banyak, sehingga akhirnya ketika membaca tahu bacaan seperti itu. Ya, kemudian didukung dengan teori dan kaidah sehingga akhirnya semakin sempurna. Ya, semakin sempurna. Dan dulu
ketika anak belajar ini nggak tahu kalau bakal gundul, ya nggak tahu bakal gundul. Akhirnya pas ketemu yang seperti Nana yang gundul, iya benar pusing anak ini udah satu nggak hafal di belakang ya, ini apa bacanya ini? Ya pas mahal kan gampang itu, gampang. Pas ketemu di sini yang gundul, ini apa ini bacaannya ini? Nggak bisa terbaca. Akhirnya waktu itu kita belajar sampai berapa pelajaran begitu. Akhirnya sama gurunya dilihat, wah ini santrinya nggak kuat nih. Akhirnya kita ganti kitab Durusul Lughah miliknya Gontor. Kan ada Durusul Lughah miliknya Gontor itu juga, ganti ke sana. Ketika sudah pindah ke sana, ada terbiasa, balik ke sini. Oh ternyata gampang. Ya, tapi benar kalau orang itu memang nggak ngerti apa namanya teorinya dan apa yang beliau inginkan, memang rasa berat yang Durusul Lughah. Tapi kalau tahu, oh ini caranya kitabnya nemukan gini, nanti bakal gini, nanti bakal gini, sehingga akhirnya apa? Gampang. Kemudian model yang beliau ini nanti modelnya apa? Bertahap. Jadi satu masalah ada, masalah ma. Nanti kaidah itu akan beliau tambah sedikit demi sedikit. Dan nanti kaidah-kaidah yang beliau tambah, yang lama diikutkan lagi, terus begitu. Akhirnya nanti menjadi apa? Satu kaidah yang sempurna. Jadi kalau yang lama antum lupa, makin ke depan, benar gundul lah masalah. Gitu ya. Benar. Jadi kalau antum punya apa namanya? punya istilahnya keinginan, pelajaran pertama untuk catat, jadi punya buku catatan sendiri kaidah pelajaran pertama kaidahnya ini ya, nanti masuk pelajaran kedua kaidahnya ini. Jadi hasilnya kaidahnya antum punya pegang sendiri, sehingga akhirnya apa? Tidak bingung, karena kan nanti terus ke depan akan kaidah nambah itu, dalam keadaan kaidah yang belakang tetap ikut ya, tetap ikut, sehingga akhirnya terkadang teman-teman itu lupa kaidah yang di belakang, masuk ke depan kaidah di belakang diulangi, akhirnya apa? Bulet ya gitu kan, kayak hafalan Quran kan gitu, nambah gampang memang nambah, ayo murojaah, waduh ini yang susah ini ya, ditulis di kitabnya. Nah, boleh ditulis kitabnya atau mungkin ditulis memang khusus sendiri, ada catatan sendiri untuk ini, boleh. Baik, kita masuk ke yang di kitab, baca dan ditulis. Monggo dari Bu Desi dibaca. Oke, nomor 1. Baik, ma hada qalam. Ya. Nah, apa ini pena. Kita bisa karena ulang-ulang. Dan bisa kita katakan pelajaran 1 ini berapa kali pertemuan itu? 5 ini kelima ya. Biasanya ini 1 kali pertemuan selesai. Ini 5 kali pertemuan nguplek dia Pak di pelajaran pertama. Makanya ngelontok sudah ini. Sampai terjadi itu tadi, itu sebab udah kelamaan. Taib nomor 2 selanjutnya. Bu Sri, monggo. Ada kalbun. Apa artinya? Ini anjing. Anjing. Kita lanjut setelahnya. Man ada tabibun. Apa artinya? Siapa ini? Ini dokter. Ini dokter. Oke, setelahnya? Ada jamalun. Intonasinya? Ada jamalun. Intonasinya? Ada jamalun. Nah, kalau intonasi seperti itu, intonasi apa? Pertanyaan. Ada jamalun. Ada jamalun. Nah, hada jamal. Karena memang ini punya orang Arab ya. Kita orang Indonesia, jadi akhirnya gitu ya. Apalagi sebelumnya man hada kan gitu. Terbawa suasana ini. Hada jamalun begitu ya. Jadi intonasi juga harus dilatih. Ya, intonasi harus dilatih. Apa artinya? Ini onta. Ya, jamalun onta. Pak Evan, monggo. Ahada kalbun, la ada itu. Apa artinya? Apa ini anjing? Bukan, ini kucing. Ini kucing. Pak Eka? Ada itu. Apakah ini ayam jantan? Nah, ini faedah baru ya dari beliau. Kalau benar, itu terkadang cuma na'am cukup. Misalkan tanya, ahada qalamun, Anda jawab, na'am cukup. Kalau selama ini kan ditambahin, na'am, hada qalam, gitu ya. Jadi terkadang dalam berintonasi ketika ngobrol, muhadatsah,
percakapan itu kita nggak harus secara monoton harus sama seperti yang ditanyakan sama orang lain. Misalkan mahada, kita jawabnya apa? Ahada qalamun? Na'am, hada qalam. Iya, ini ketika di awal-awal. Tapi semakin ke depan beliau tambahkan itu. Oh, untuk jawab nggak mesti harus gitu kok, nggak mesti harus monoton seperti itu. Boleh apa dengan ahada qalamun? Memang pena kan? Maka kata na'am, cukup. Ya. Oh, nggak dilanjutkan? Gitu kok di kitabnya udah. Nah, gitu ya. Nah, bisa gitu. Nah, anta talibun? Nah, kan itu cukup sudah. Nah, kalau ditanya naam apa? Wah, nggak paham gitu. Ya, karena naam sudah mencakup, gitu ya. Nah. Lanjutnya, Pak Romli. Hada isom, la hada timar. Artinya? Apakah ini kuda? Bukan, ini keledai. Ini keledai. Moga Pak Prambudi. Ada mindilun. Ini sapu tangan. Ini sapu tangan. Pak Tio. Yang mana Pak? Ahaza waladun? Na'am. Apakah ini anak laki-laki? Apakah ini anak laki-laki? Benar. Ya, benar. Baik. Terakhir, apa Bu Lutfia? Man ada rajul. Artinya Siapa ini? Ini laki-laki dewasa. ini laki-laki dewasa. Oke, Masya Allah. Sudah benar semua? Masya Allah, jangan benar ya. Baik. Kalau benar semua, sekarang tutup buku. Nah, masih panjang waktu maghrib. Iya. Emang? Oh iya, masih setengah 4 lah ya Pak. Jadi memang antum datang kemari ini memang untuk apa? Diuplek-uplek di sini. Pusing memang udah siap. Makanya antum datang kemari itu masya Allah sudah dari rumah dan ini sudah siap stres di sini. Sudah pusing ini sudah siap. Makanya masya Allah orang antum kemari itu sudah masya Allah. Padahal ini kan weekend ya. Ya, masih menyempatkan kemari itu kalau bukan pertolongan Allah berat. Ya, berat. Gimana habis tidur siang mikir lebo lagi. Lebo di ujung sana. Jauh ada sini masya Allah. Maka tetap ya dalam upaya apapun yang kita inginkan tetap kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kita bersandar kepada Allah supaya Allah berikan kemudahan. Ya. Sudah ditutup bukunya semua? Baik. Sekarang Ana tanya kosakata. Ya, tanya kosakata. Ana bahasa Indonesia, antum bahasa Arab. Ana bahasa Arab, antum bahasa Indonesia. Dan ini acak. Ya, ini acak. Dari Bu Desi. Rajulun. Laki dewasa. Mudarrisun. Guru. Dokter. Tabibu. Kemeja. Kobisu. Kucing. Masya Allah. Keledai. Imam. Jamalun. Unta. Miftahun. Kunci. Masjidun. Masjid. Pelajar. Tabibu. Pelajar. Tabibu. Pelajar. Talibun. 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 Baik, selanjutnya. Busri. Anjing. Album. Kuda. Pisanun. Mudarrisun. Guru. Dikun. Ayam jantan. Waladun. Anak laki-laki. Kitun. Kucing. Bintang. Najmun. Ranjang. Sarirun. Meja. Maktabun.
Kursiyun. kursi. Tabibun. Dokter. Najmun. Bintang. Rumah. Baitun. Kitab. Kitabun. Baik, selanjutnya Bu Ajeng. Tabibun. Dokter. Masjidun. Masjid. Rajulun. Laki. Talibun. Pelajar. Najmun. Bintang. Kemeja. Besok. Komisun. Hisanun. Bison. Kuda. Himarun. Keledai. Ayam jantan. Bikun. Kitun. Kucing. Sapu tangan. Mindilun. Tajirun. Pedagang. Miftahun. Kunci. Pena. Kolamun. Rumah. Baitun. Sarirun. Raja. Meja. Maktabun. Baik. Bu Lutfia sudah hafal kosakata? Insya Allah. Baik. Sarirun. Panjang. Rajulun. Rajulun lelaki dewasa. Lelaki dewasa. Keledai. Keledai. Himarun. Hisanun. Kuda. Komisun. Kemeja. Najmun. Bintang. Kunci. Miftahun. Miftahun atau bukan? Miftahun. Ulangi. Miftahun. Sarirun. Sayur ranjang. Mudarrisun. Guru. Sapu tangan. Mindilun. Kemeja. Komisun. Himarun. Himarun. Keledai. Unta. Jamalun. Kalbu. Kalbun. Anjing. Pedagang. Tajirun. Waladun. Anak laki-laki. Mindilun. Sapu tangan. Ayam jantan. Bikun. Pena. Kolamun. Kitab. Kitabun. Baik, coba. Pak Pramudi. Mudarrisun. Guru. Bikun. Ayam setan. Kalbun. Anjing. Himarun. Kemarin keledai. Kitun. Kucing. Hisanun. Kuda. Guru. Mudarrisun. Sapu tangan. Mindilun. Unta. Jamal. Ayam jantan. Bikun. Tajirun. Pedagang. Tabibun. Pelajar. Waladun. Tabibun dokter. Tabibun. Waladun. Waladun anak laki-laki. Laki-laki dewasa. Rajulun. Baik, Pak Ramli. Nanti semakin ke depan apa nah omongan anda semakin cepat loh ya. Sekarang masih santai ini. Gitu, semakin ke depan nanti akan anak tes apa namanya ketangkasannya antum. Sekarang masih satu gitu ya. Karena kan nanti tembus 100, wah ini baru kan banyak. Ini kan masih baru 40. Nah, masya Allah. Dulu Anda punya guru tuh, masya Allah. Guru itu kalau nanya kayak gitu, dan setiap kali nanya itu berusaha gimana santrinya berdiri. Iya itu. Kalau nanya berusaha santrinya berdiri. Jadi cepetnya itu masya Allah. Kadang kita nggak sampai mikir. Jadi pertanyaan itu kita belum sempat mikir apa namanya, langsung jawab. Lah itu masya Allah. Jadi cepet set gitu. Dan biasanya kalau sudah dulu kan kita itu kalau sempat sekali berdiri, besok lah kena lanjut berdiri lagi. Jadi kita berusaha pokoknya jangan sampai berdiri. Gitu ya. Lah pas kalau sendirian nggak ada masalah. Kadang pas temannya 15 kalau berdiri pertama kali. Nah, kan nunggu temen yang lain tuh muter 15 baru balik ke kita lagi. Itu masya Allah. Dan kosakatanya bukan hanya apa namanya ini, bukan hanya yang namanya kata benda orang, tapi kata kerja juga sama. Jadi kalau dibalik campur kata kerja ini sudah masya Allah. Ya, tapi itu memang latihannya. Baik, Pak Ramli. Tajir. Pedagang. Masjidun. Masjid. Himar. Keledai. Ison. Kuda. Dikun. Ayam jantan. Komisun. Kemeja. Panjang. Sarirun. Nah, dari pindah bahasa Arab saya elektronik banget. Karena sengaja dibuat saya bahasa Arab terus pindah bahasa Indonesia. Saya berubah kan? Nah, memang begitu ya. Delaynya.
Baik, guru. Mudaris. Sapu tangan. Mindil. Sapu tangan. Mindil. Mindilun. Kucing. Kitun. Rajulun. Lelaki. Waladun. Anak lelaki. Miftah. Kunci. Bintang. Nasmi. Bait. Rumah. Masjidun. Masjid. Kursiyun. Kursi. Pena. Bangun. Baitun. Rumah. Talib. Pelajar. Dokter. Tobi. Baik, pagar. Mudarrisun. Komisun. Mindilun. Dikun. ayat kata Himar. keledai Kitun. fisik Pedagang. tajir Kalbun. anjing Jamalun. unta Mindilun. sapu tangan Onta. jamat Keledai. marun Himarun. Baik. Baik, Pak. Tegang santai, Pak, santai. Yang terakhir tambah tegang ya. Kolamun. Kolam. Miftahun. Kunci. Komisun. Meja. Sarirun. Panja. Waladun. Tajir. Dagang. Tabibun. Dokter. Pelajar. Toli. Guru. Mudaris. Mindilun. Sapu tangan. Jamalun. Unta. Dikun. Kunci. Dikun. Kucing besar banget. Ayam jago. Ayam jago. Jago. Coba Pak sudah. Pak Tio. Baik. Kalbun. Haji, Kitun. kucing, Komisun. meja, Najmun. bintang, Tabibun. dokter, Baitun. rumah, Sarirun. ranjang, Kursiyun. kursi, Kunci. miftahun, Bintang. najmun, Masjid. masjidun, Anak kecil. waladun, Rajulun. laki-laki dewasa, Mudarrisun. guru, Sapu tangan. mindilun, Kemeja. komisun, Kuda. bisaun, Himarun. keledai, Waladun. anak laki-laki, Masjidun. masjid, Kucing. itu, Dikun. ayam jantan, Onta. jamalun, Rumah. baitun, Kunci. miftahun, Kitabun. kitab, Kolamun. pena, Kursi. kursiun. Baik, Masya Allah. Cukup. Sing terakhir penutupannya Masya Allah ya. Latihannya udah banyak soalnya. Cuman tegangnya. Masya Allah, Masya Allah. Anda pernah pas dulu ngajar santri ini nangis dia habis pelajaran karena pusing dia, pusing. Oh, karena makin lama kan semakin cepat ya, saya durasi makin cepat, jadi mikirnya pun semakin cepat. Tapi itu secara tidak langsung sebenarnya itu melatih apa? Melatih Daya kecepatan ketangkasan kita. Saya cepat ya. Karena sebenarnya kita itu Allah berikan apa? Setiap orang kecerdasan, cuman tergantung dia mengasah kecerdasannya. Begitu. Semakin diasah, semakin dilatih, insya Allah semakin cerdas. Makanya di sana orang penghafal Quran, kalau benar-benar penghafal Quran cerdas dia. Maka kita lihat riwayatnya salafun saleh, mereka dulu sebelum belajar apapun pertama kali diajari apa? Quran. Kenapa? Karena Quran kan butuh hafal. Kalau Quran aja bisa hafal 30 juz, apalagi ilmu-ilmu yang lain lebih gampang, gitu ya. Nah, tapi namanya yang kita ajari yang kita suruh anak kecil beda. Orang tua sudah ngerti nih, anak kecil yang belum paham, sehingga akhirnya kita suruh hafal Quran. Pas di pondok atau pas sekolah hafal, di rumah suruh hafalan nangis, ya. Walau pas liburan sudah hafalan, oh masya Allah itu berat itu ya, berat. Tapi ada cerita, karena masya Allah itu dia bapaknya dan ibunya notabene bukan seorang guru, bukan seorang ustadz, dia orang biasa, tapi anaknya hafal Quran semua. Ketika ditanya, bapaknya ditanya, ini kok bisa anaknya sampai kok bisa hafal Quran semua? Katanya si bapak itu, ini urusan ibunya. Jadi ibunya memang yang ngurus. Jadi memang kalau sama bapak tuh kan pinginnya apa? Ya ndang cepet, ndang wis kan itu. Nggak, bapak itu nggak sabaran kan. Pokoknya ya sikat. Nah, jadi katanya ini urusannya ibunya. Saya kata selaku suami, saya hanya menyiapkan dana.
pendananya. Jadi ibunya itu pakai cara yang hafal surat ini atau yang lancar ini dia menentukan menu makan hari ini. Gitu loh. Menentukan menu makan hari ini. Mau makan apa? Dia yang menentukan. Nah, gitu. Anak jadi berlomba-lomba itu untuk menentukan bikin makan apa. Kan setiap anak kan punya keinginan masing-masing. Kemudian nanti di akhir pekan atau di akhir bulanan itu yang hafal itu milih tempat mau kemana. Oh, itu semangat mereka akhirnya benar-benar hafal. Ya, kita gitu, masya Allah itu cekot-cekot itu. Itu masya Allah berhasil karena anak-anak itu sebenarnya dibuat bagaimana mereka apa? Senang. Dengan perlombaan, begitu dengan hadiah dan sebagainya juga anak-anak. Ya, masya Allah. Baik, sekarang kita masuk pelajaran yang baru, dibuka halaman 12. Insyaallah pelajaran kedua ini lebih gampang daripada pelajaran pertama. Jadi insyaallah kita selesaikan pelajaran kedua pada pertemuan kali ini. Biidznillah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah dibuka halaman 12 pelajaran kedua. Saya Ad-darsu ats-tsani. Apa ad-darsu artinya? Pelajaran. Ats-tsani yang kedua. Beda ya. Itnani dengan ats-tsani itu beda. Kalau itnani itu dua. Kalau ats-tsani yang ke. Ats-tsani yang ke. Jadi ada perbedaan nanti. Bentuk itu berubah arti. Ya, bentuk itu berubah arti. Sudah, seperti dia. Seperti contohnya salasatun, artinya apa? 3. At-tsalitsatu, yang ketiga. Arba'atun, 4. Ar-rabi'atu, jadi kalau bentuknya ar-rabi'atu, at-tsalitsatu, at-tsalitsu, ikat apa? Bentuknya fa panjang dulu, baru pendek 2. Nah itu arti yang ke. Untuk bilangan ya, untuk bilangan. Ya, ats-tsalitsu, ar-rabi'u, al-khamisu, as-sadisu, itu menunjukkan urutan yang ke-1, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Ikutin anak. Dzalika. Ma dzalika. Dzalika najmu. Hadza masjidun wa dzalika baitun. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Adzalika kalbun la dzalika qittun. Ma dzalika dzalika sarirun. Man hadza wa man dzalika. Hadza mudarrisun wa dzalika imam. Ma dzalika dzalika hajarun. Hadza sukkarun wa dzalika laban. Hadza sukkarun wa dzalika laban. Baik, pembahasan kita kali ini tentang dzalika. Ya, dzalika. Jadi dzalika itu sama seperti hadza, sama-sama kata tunjuk. Ya, kata tunjuk. Sudah? Hanya saja bedanya, kalau hadza untuk yang dekat, kalau dzalika untuk yang jauh.
untuk yang dari yang apa? Zalika untuk yang jauh. Zalika artinya itu. Zalika artinya itu. Ya. Jadi dulu kan kita tulis ya, kita tulis dulu hada kan begini. Hada itu adalah ismul isyal kata tunjuk. Untuk apa waktu itu? Kata tunjuk untuk sesuatu yang dekat dan mudah dekat laki-laki. Jadi ya, nah, kalau sekarang dalika ini juga sama. Ismul isyal kata tunjuk, sama-sama kata tunjuknya, cuman tuh apa sama ya? Ba'idun jauh, mudzakarun. Jadi perbedaannya terletak di mana? Di sini aja nih. Ya, perbedaannya terletak di sini aja. Kalau hada untuk dekat, sedangkan dzalika untuk sesuatu yang jauh. Adapun ininya untuk laki-laki sama, atasnya juga sama. Dia sama-sama kata tunjuk. Perbedaannya hanya satu untuk dekat, yang satu untuk jauh. Ya, satu dekat, satu untuk jauh. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia saja ya. Karena kalau bahasa Indonesia malah aku nggak bisa baca nanti. Sudah? Baik. Apa tadi perbedaannya, Bu Desi? Perbedaan antara dzalika dengan hada? Kalau hada itu kata tunjuk yang dekat, dan untuk yang berbeda ucapan. Kalau dzalika kata tunjuk yang jauh, itu Gendernya untuk mudzakkar juga sama. Jadi perbedaannya hanya apa? Jauh sama dekat, ya kan? Kan semua sama. Yang beda cuma jauh sama dekat aja, itu bedanya. Yang satu untuk jauh, yang satu untuk dekat. Jadi misalkan sebelumnya ketika anak tanya begini, mahada, kan jawabannya semua apa? Hada kolam. Nah sekarang kalau anak kan dekat nih, maka anda pakainya hada. Jadi antum karena jauh jawabnya pakai dzalika. Kita praktek ya. Praktek, nggak usah susah, langsung praktek ya Pak. Baik, ada kunci? Baik, soal untuk ibu-ibunya ya. Mahada, jauh. Karena hada kan biasanya hada, ini sekarang jauh. Mahada, ya, ahada qalamun. Naam. Wah, itu wajah istirahat. Udah mulai panas. Ulangi, ahada qalamun. Begitu ya, jadi pakainya dzalika seperti itu. Ya. Terus untuk bedakannya gimana ya? Pokoknya selama sesuatu itu nggak bisa kita sentuh, kita anggap jauh.
Ya, selamat sesuatu kita anggap jauh. Jadi kembali kepada perasaan aja. Kalau kita anggap jauh ya jauh, dekat ya dekat. Ya. Walaupun terkadang di Arab sendiri dalam bahasa Arab itu dibedakan antara dekat, pertengahan sama jauh. Ya. Tapi kita anggap aja yang selama masih kita anggap dekat ya ada, ya. Yang bisa terjangkau ada, yang nggak bisa terjangkau ada. Gitu ya. Coba ibu-ibunya baca yang tadi Anda baca sama-sama bareng-bareng. Mulai? Enggak, dari mahdzalika aja. Mahdzalika dzalika najmun. Dibagi dua, yang satu bagian terjemahkan, yang satu bagian apa namanya ini mengucapkannya. Mulai. Satu aja terjemahkan satu. Mas, dari atas lagi lah diulangi. Ulang dari atas. Apa itu? Dzalika najmun. Itu bintang. Ada masjid. Ini masjid. Dzalika baitun. Jadi rumah. Terus. Ada hisorun dzalika maun. Ini kuda dan itu keledai. Apakah itu anjing? Bukan, itu kucing. Apa itu? Itu ranjang. Baik, cukup. Masya Allah ya, tanpa diartikan sudah tahu artinya sendiri toh? Ya, karena memang sudah lewat. Begitu jadi bacanya bisa dan artikan juga bisa. Baik, sekarang bagian yang laki-laki. Pak Tio depan, ini bagian baca. Pak Prambudi sama Pak Romli bagian menerjemahkan sebelahnya. Man ada wa man dzalika. Ulangi. Man ada wa man dzalika. Siapa ini? Siapa itu? Ada mudarisun wa dzalika imamun. Ini guru dan itu imam. Ma dzalika. Apa itu? Dzalika hajar. Itu batu. Hajarun ini kosakata baru ya. Hajarun ini kosakata baru artinya batu. Ya, makanya hajarul aswad batu hitam. Ya, hajarul aswad itu batu. Ya, batu hitam. Terus Ada sukarun wa dzalika laban. Ini gula dan itu susu. ini gula dan itu susu. Ini kosakata baru, sukarun, gula, labanun, susu. Ini kalau kita pas bulan Ramadan ada namanya Mbak kurma sukari. Ya, kenapa ada katakan sukari? Karena kalau kita makan itu kayak ada serpi-serpihan gula gitu. Terkes-kes gitu ya. Karena masuk sukari. Ya, kurma sukari. Pokoknya gula ya seperti itu. Labanun susu. Ya, labanun itu susu. Baik. Udah sampai sini jelas ya. Tamrin, latihan. Ikro waktu. Apa arti ikro? Bacalah waktu dan tulislah. Bacalah dan tulislah. Baik, nomor 1 dibaca. Busri. Ada sukarun wa dzalika labanun. Artinya Ini gula dan itu susu. ini gula dan itu susu. Nah, gundul nih. Sama bilang gitu, selesai gundulin. Ya. Nomor 2 Bu Desi. Man dzalika imam. Siapa itu? Itu imam. Itu imam. Ya. Pak Evan nomor 3. Adzalika kitun la dzalika kalbun. Apa itu kucing? Bukan, itu anjing. Baik, terakhir Pak Romli. Ada Hajar.
ini batu. Ya, hajarun batu. Baik. Al kalimatul jadidatu. Al kalimat itu artinya kosakata. Al jadidatu baru, kosakata baru. Ana baca antum ikuti. Imamun. Apa artinya? Imam. Hajarun. Apa artinya? Batu. Sukarun. Gula. Labanun. Susu. Ya, labanun. Labanun susu. Ini 4 kosakata baru. Insyaallah nanti anak kasih tugas terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ya, tapi nanti anak share aja di grup supaya lebih gampang karena waktunya juga sudah maghrib ini. Insyaallah ya. Sebelum kita tutup ada yang ditanyakan untuk pelajaran kedua. Jadi inti dari pelajaran kedua ini cuma tentang apa? Itu. Cuma tentang itu aja. Ya. Selebihnya sama. Ya, penggunaan ma, man, a itu juga sama. Tidak ada perbedaan dengan pelajaran yang kedua. Gak ada yang tanyakan? Tapi kalau nggak ada, ya jangan dipaksakan ya. Kalau nggak ada jangan dipaksa-paksakan, ada susah kan. Baik, sampai sini dulu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.